Pak Anies Rashid Baswedan, PhD. Ini juga sahabat saya dan orang sangat hebat. Seorang pemimpin ibu kota DKI Jakarta yang memiliki kapasitas melebihi. Barusan adalah sebuah video dari pendeta GBDI yang memuja-muji Gubernur Anies Baswedan ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan kenapa GBDI itu begitu menyanjung memuja-muji Gubernur Anies Baswedan ya? Ini pasti kita bertanya-tanya ya, karena tadinya kan nggak ada angin, nggak ada petir, tapi tiba-tiba mereka tuh di media massa tuh ramai banget. Pendeta GBD itu memuja-muji Gubernur Anies Baswedan ya. Coba kita simak ya. Ya, ternyata setelah ditelusuri adalah ini ya, ternyata ini. Jadi setiap tahun itu Pemda DKI itu menyalurkan namanya bantuan operasional tempat ibadah, dan salah satunya yang menerima adalah GBDI ya. GBDI ini kabarnya menerima cukup banyak ya, kabarnya sekitar di atas 1 M lah pada tahun ini aja. Jadi barusan yang cari 1, berapa gitu ya. Dan gereja yang mungkin dia satu-satunya gereja yang mendapat paling banyak lah dibanding gereja yang lain. Informasi yang saya dapatkan begitu ya. Jadi wajar lah kalau mereka itu mengatakan bahwa sekarang ini memuji Anies tentang program BOTI ini atau bantuan operasional tempat ibadah ini. Meskipun sebenarnya program ini tidak hanya diperuntukkan untuk gereja, tapi juga istilahnya kayak majelis taklim, musola, kemudian juga masjid. Secara persentase mungkin jumlah untuk yang Kristen itu nggak begitu banyak ya, lebih banyak untuk yang Muslim gitu ya, karena mayoritas di DKI kan warganya beragama Islam. Jadi ya wajar aja kalau emang bantuan operasional tempat ibadah untuk yang beragama Islam, tempat ibadah untuk Muslim gitu ya. Nah, dari pemberitaan di media ya, ternyata Gubernur Anies Baswedan itu sudah menganggarkan sekitar 149 miliar untuk bantuan operasional tempat ibadah. Jadi ini untuk semua tempat ibadah ya, nggak hanya untuk yang Kristiani atau Kristen. Memang yang nggak semua apa istilahnya gereja baik yang Kristen ataupun yang Katolik itu menerima ya, nggak semuanya. Jadi emang kalau diperhatikan sih ya GBD ini yang paling banyak gitu ya. Lainnya sih maksudnya dalam satu sinode itu ya kayaknya sih hanya GBD ini gitu. Nah ini ya, ada suatu berita di media yang sangat lucu juga ini ya. Gara-gara BOTI, pendeta doakan Anies pantas sebagai pemimpin, Tuhan berkati Pak Gubernur. Anda tahu siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakannya adalah pendeta GBDI. Pendeta GBDI memang luar biasa. Ya kalau memang memuja-muji setelah mendapatkan dana bantuan ya, ini kan orang pasti akan berpikir ya, kok gitu banget ya GBDI ya, hanya karena mendapatkan uang bantuan aja sampai segitunya menyanjung gitu kan. Apakah ini ada kaitannya dengan kontestasi politik dari Gubernur Anies Baswedan yang sebentar lagi akan maju sebagai capres ya? Pastinya ada lah ya. Ya, pada tahun ini aja tuh Gubernur Anies Baswedan Pemprov DKI itu menyalurkan 11 miliar ya, untuk tempat ibadah ya. Jumlah yang cukup besar juga ya untuk rumah ibadah kan ya. Nah, inilah Johnny Weyol ya, pendeta Johnny Weyol. Ini barusan terpilih sebagai Ketua Umum Majelis GBDI untuk 2022-2007. Nah, ternyata beliau inilah yang paling aktif beberapa waktu terakhir ini sejak bulan Maret kemarin setelah cairnya bantuan operasional tempat ibadah. Nah,
saya jadi curiga jangan-jangan memang pendeta Weyol ini punya motif politik ya, karena berapa di pernyataan di media dia mengatakan bahwa dia tuh mewakili 1000 gembala di seluruh Indonesia. Jadi pertanyaan apakah benar gitu, karena semua gembala di bawah GPDI itu mendukung keputusan dari pendeta Weyol, itu kan pertanyaan. Seolah ingin menghapus stigma intoleran dari Anies Baswedan ya. Pendeta Weyol mengatakan bahwa Gubernur Anies adalah sosok yang toleran. Nah, nggak tahu dia ukurannya dari mana, ataukah ukurannya dari karena dia memberikan bantuan operasional tempat ibadah untuk gereja, karena yang banyak mendapat bantuan ya gerejanya dia ya, bukan gereja yang lain. Jadi menurut saya ini ada suatu suatu gerakan politik dari pendeta yang secara pribadi saya nggak setuju ya kalau pendeta itu melakukan mendukung seperti ini ya. Jelas-jelas dia mengorbankan jemaatnya sendiri ya. Sebagai gembala jemaat, kalau dari jemaat, kalau gembalanya sendiri sudah melakukan upaya-upaya seperti ini ya, politik praktis seperti ini, pasti akan membuat jemaatnya pecah ya. Seperti kita ketahui kan, jemaat itu nggak semua mendukung satu calon capres ya, mereka pasti punya pilihan masing-masing. Nah, kalau sudah kayak begini gimana, mau dibawa kemana jemaat GPDI ini ya? Apakah ini ada kaitannya dengan pencapresan Anies nanti ya? Pastinya ada lah, karena ini kan kayak pamer kekuatan gitu ya pendeta GPDI, pendeta Weyol ini ya, bahwa dia bisa melakukan mobilisasi 1000 gembala yang masing-masing gembala itu mungkin menaungi berapa ribu jemaat ya. Ini kan kalau kita konversi menjadi suatu suara gitu, karena suatu suara untuk suara pemilih gitu, kita kaitkan dengan kontestasi politik ya. Yang ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pendeta ya, karena seolah-olah dia itu menjual jemaatnya untuk kepentingan politik. Ini yang harus kita waspadai.